Halo Prokat dan Kinesikus sekalian. Saat ini saya sedang berada di Gunung Pucangan untuk melacak jejak selanjutnya tentang Sang Prabu Airlangga setelah dari Prasasti Sambangan, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Gunung Pucangan adalah salah satu sebuah bukit di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang terkenal sebagai tujuan wisata religi karena terdapat banyak makam keramat, terutama makam Dewi Kili Suci dan Eyang Sakti, serta sumber-sumber air mistis seperti Sendang Derajat dan Sendang Widodaren yang sering diziarahi untuk mencari berkah bahkan jodoh dari bunga sido jodoh atau ketenangan spiritual, terutama saat malam Jumat Legi, menjadikannya situs bersejarah dan budaya lokal yang kaya akan misteri. Gunung Pucangan berlokasi di Desa Cupak, Kecamatan Musikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bagian dari kawasan pegunungan Anjas-Moro, dengan ketinggian sekitar 400 mdpl. Daya tarik dari Gunung Pucangan adalah makam keramat, patilasan, sumber air mistis, dan panorama alam semestanya yang indah, terutama aura mistisnya, yaitu 13 makam keramat, termasuk Dewi Kili Suci atau Putri Raja Airlangga dan Eyang Sakti yang sering diziarahi oleh para pelaku spiritual pada umumnya. Konon, Sendang Derajat meningkatkan derajat dan Sendang Widodaren tempat mandinya para bidadari yang dipercaya memiliki kekuatan mistik. Bunga Sidojodo dan Sidowayah yang konon bunga ini saat mekar dipercaya menjadi pertanda akan segera mendapatkan jodoh dan langgeng. Kekuatan mistis yang paling populer di Gunung Pucangan ini adalah seringnya terjadi fenomena spiritual seperti kesurupan bagi yang berniat tidak baik, mencerminkan sinkretisme Jawa yang sangat kuat. Para pelaku spiritual biasanya akan banyak berkunjung di Gunung Pucangan ini pada malam Jumat Legi dengan peziarah dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Situs Gunung Pucangan ini dikelola oleh LMDH Rimba Jaya dan Perhutani Mojokerto. Keren bukan? Namun pertanyaannya, kok bisa Dewi Kili Suci makamnya ada di Gunung Pucangan, menghabiskan sisa hidupnya di Gunung Pucangan? Lah terus yang di Gunung Kelut itu siapa dan bagaimana? Apa ada Dewi Kili Suci lainnya, Pak Web? Edan tenan. Dewi Kili Suci tidak ada dua, hanya satu, yaitu Sang Gramawijaya Tunggadewi. Prabu Airlangga memiliki 3 keturunan. Yang pertama, Sang Gramawijaya Tunggadewi. Kedua, Lembu Amiluhur. Dan yang ketiga, Lembu Amerdadu. Maka, yang menjadi pewaris sah tahta Kahuripan adalah Sang Gramawijaya Tunggadewi. Namun, Sang Gramawijaya Tunggadewi tidak mau. Karena tidak mau, maka harus turun kepada adiknya. Nah, adiknya kan ada 2. Maka supaya tidak terjadi perebutan tahta, dibagi 2lah kerajaan Kahuripan menjadi kerajaan Jenggala untuk Lembu Amiluhur dan kerajaan Panjalu untuk Lembu Amerdadu. Nah, bermula dari pecahnya Kahuripan menjadi 2 kerajaan, yaitu Jenggala dan Panjalu, inilah muncul 2 sosok raja sakti dari bangsa Asura yang jatuh cinta
dan bermaksud sama, yaitu melamar Sang Gramawijaya Tunggadewi. Yang melegendakan Gunung Kelut menjadi satu kisah rakyat yang paling mendalam akarnya di kebudayaan Jawa Timur, khususnya di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulungagung, serta Malang. Kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur belaka, melainkan narasi yang menjelaskan tentang fenomena alam semesta yang maha dahsyat dari salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Narasi ini berpusat pada tokoh Sang Gramawijaya Tunggadewi, putri dari Raja Airlangga, yang memerintah kerajaan Kahuripan yang dikenal karena kesucian hati dan kecantikannya yang luar biasa. Namun, di balik kesucian dan kecantikannya, legenda ini menyimpan drama tentang janji, pengkhianatan, dan sumpah kutukan yang dipercaya masyarakat masih bergema hingga setiap kali gunung tersebut menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Awal mulanya adalah sayembara. Kisah dimulai ketika Sang Gramawijaya Tunggadewi yang cantik jelita dilamar oleh dua orang raja yang memiliki kesaktian luar biasa, namun memiliki wujud yang tidak biasa. Karena raja dari bangsa Asura, yaitu Lembu Suro, manusia berkepala kerbau, dan Mahesa Suro atau Joto Suro, manusia berkepala singa. Sang Gramawijaya Tunggadewi merasa enggan untuk menerima lamaran tersebut karena wujud fisik mereka. Namun ia juga takut menolak secara langsung karena kesaktian mereka yang dapat mengancam kerajaan Kahuripan. Maka untuk menolak secara halus, ia mengajukan syarat atau sayembara yang mustahil. Kedua pelamar tersebut harus membuatkan 2 buah sumur di puncak Gunung Kelut dalam waktu hanya 1 malam saja. Sebelum fajar menyingsing, 1 sumur harus berbau amis dan 1 lagi harus berbau wangi. Berkat kesaktian mereka yang tiada tanding, Lembu Suro dan Mahesa Suro atau Joto Suro, berhasil menggali sumur tersebut dengan sangat cepat. Melihat pekerjaan tersebut hampir selesai, Sang Gramawijaya Tunggadewi mulai panik. Ia kemudian mengajukan permintaan tambahan agar kedua raja tersebut masuk ke dalam sumur untuk membuktikan bahwa sumur tersebut memang berbau sesuai permintaannya. Saat Lembu Suro dan Mahesa Suro atau Joto Suro berada di dasar sumur yang sangat dalam, Sang Gramawijaya Tunggadewi memerintahkan para prajurit kerajaan untuk menimbun sumur tersebut dengan bebatuan dan tanah. Sehingga kedua raja tersebut akhirnya terkubur hidup-hidup di dalam kawah yang mereka gali sendiri. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya di bawah timbunan bebatuan, Lembu Suro dan Mahesa Suro atau Joto Suro yang merasa dihianati melontarkan sumpah serapah yang sangat terkenal dalam bahasa Jawa sebagai berikut. Yo, wong Kediri, besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping. Yaiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi kedung. Artinya, wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasanku yang berlipat ganda. Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan atau rata dengan tanah, dan Tulungagung akan menjadi danau atau perairan yang dalam. Sumpah inilah yang secara tradisional dipercaya masyarakat sebagai penyebab setiap kali Gunung Kelut meletus hebat. Salah satunya seperti yang terjadi pada peristiwa besar tanggal 13 hingga 14 Februari tahun 2014 yang lalu. Hingga saat ini, legenda ini tetap hidup melalui berbagai tradisi lokal
seperti larung sesaji di lereng Gunung Kelut, khususnya di desa Sugih Waras, rutin melaksanakan ritual larung sesaji setiap bulan Suro. Ritual ini dilakukan sebagai upaya menolak bala dan mendoakan keselamatan agar terhindar dari amarah atau janji Lembu Suro dan Mahesa Suro atau Joto Suro. Kisah ini seringkali digunakan untuk mengajarkan pentingnya menepati janji dan dampak buruk dari pengkhianatan. Meskipun Sang Gramawijaya Tunggadewi dianggap sebagai pahlawan yang melindungi dirinya dan kerajaannya, tindakannya mengingkari janji tetap dipandang sebagai pemicu bencana bagi rakyatnya sendiri di kemudian hari. Nasi telah terlanjur menjadi bubur, tidak bisa dan tidak mungkin ditanak kembali. Atas penyesalannya, Sang Gramawijaya Tunggadewi bersumpah untuk tidak menikah seumur hidupnya dan akan menghabiskan sisa usianya untuk bertapa, menebus kesalahannya. Setidaknya bisa mengimbangi kutukan dari hati yang kecewa. Dan berganti nama menjadi Dewi Kili Suci. Setelah memohon diri kepada Sang Prabu Airlangga dan semua kerabat keluarganya dengan didampingi dua abdi setianya, Sang Gramawijaya Tunggadewi atau Dewi Kili Suci melakukan pertapaan di puncak Gunung Pegat yang lokasinya sekarang menjadi desa Bagelenan, Kecamatan Srengap, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setelah beberapa waktu melakukan pertapaan, mengalami keraguan atau tidak yakin, lalu melakukan perjalanan hingga sampai di Gunung Pucangan, yang lokasinya sekarang menjadi desa Cupak, Kecamatan Musikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di hutan Gunung Pucangan, Dewi Kili Suci bertemu dengan seorang sakti yang sedang membabat hutan di sekitaran Gunung Pucangan, yang sekarang disebut-sebut sebagai Eyang Sakti, di salah satu makam keramat Gunung Pucangan. Kemudian Dewi Kili Suci mencurahkan beban hatinya kepada orang sakti tersebut dan memohon petunjuk, maka diberi nasihat oleh orang sakti tersebut kalau memang tujuannya mau menebus kesalahan kepada yang bersangkutan, ya harus melakukan pertapaannya di tempat kejadian perkara. Lalu berangkatlah ke lereng Gunung Kelut untuk melakukan pertapaan hingga berakhir moksa di tempat pertapaannya tersebut di Gunung Kelut. Jadi yang ada di Gunung Pucangan Jombang ini adalah punden atau patilasan atau bekas singgahnya. Nah, Prabu Airlangga pernah singgah di sini ketika Dewi Kili Suci masih dalam nasihat Eyang Sakti, yang kemudian mengantarkan sang putri menuju Gunung Kelut, dan Prabu Airlangga sempat membuatkan pesanggrahan untuk tempat Dewi Kili Suci bertapa di Gunung Kelut, didampingi dua abdinya yang setia. Dan yang paling penting serta utama adalah di makam keramat patilasan atau punden-punden inilah bangsa lelembut yang sering menyesatkan para pelaku suci menjadi menuju alam sukma atau kasukman, yang pernah saya informasikan maksudnya bermukim, dan doa-doa serta japa mantra yang dilumuri dupa dan sesaji dari setiap pengunjung yang datang ke tempat inilah yang menyelamatkan kedok-kedok penyamaran bangsa lelembut ini, sehingga nampak di depan para pelaku suci yang menjadi target seperti sosok wali, sosok leluhur, sosok nabi, dan sosok-sosok para tokoh terhormat di masa lalu. Dan saya akan melakukan patrap samadhi manunggal jati di tempat ini untuk menyatu dengan alam sekitar Gunung Pucangan supaya bisa beradaptasi dengan mereka. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu apa saja yang ada di situs Gunung Pucangan ini kepada panjenengan. Come on, ikuti saya.
Rahayu para kadang kinasiku sekalian, saat ini saya sedang berada di situs kudu Gua Made. Situs kudu Gua Made ini merupakan persembunyian pertama rombongan dari Sang Prabu Airlangga ketika melakukan persembunyian setelah melarikan diri dari kerajaan karena digempur atau diserang oleh musuh. Karena Gua Made ini merupakan persembunyian pertama, jadi ketika Sang Prabu Airlangga melarikan diri beserta rombongannya, itu kan membawa perbekalan yang lebih dari cukup kan. Nah, kemudian sesampainya di hutan ini dulunya kan hutan ya, ini hutan, lalu mereka serombongan itu menggali tanah untuk dijadikan gua dengan tujuan sebagai tempat persembunyian. Jadi guanya itu menyerupai candi ya, namun di dalam tanah gitu ya, di dalam tanah. Jadi pintu masuk guanya itu berupa seperti lubang sumur dalam ya, sekitar, entah, saya sendiri belum pernah masuk, entah berapa meter ke dalam. Nah terus setelah itu baru lubang guanya itu mendatar. Nah di dalam gua ini terdapat kamar-kamar untuk perempuan, kamar-kamar untuk laki-laki, bahkan ruangan untuk Sang Prabu Airlangga itu sendiri. Nah karena ini adalah tempat persembunyian pertama Sang Prabu Airlangga, kan dengan perbekalan yang lebih dari cukup itu kan, wow, sangat luar biasa sekali kan. Nah setelah beberapa waktu bersembunyi di Gua Made ini, kemudian kan ketahuan karena ada yang membocorkan, karena ada yang berkhianat lah, intinya ada yang berkhianat, kemudian melapor dan dikejar ke sini, dicari di sini. Nah dengan itu maka serombongan Sang Prabu Airlangga ini kan melarikan diri lagi dengan terburu-buru kan, karena terburu-buru ini tadi kan sehingganya tidak semua perbekalan itu terbawa semua kan. Jadi hanya seperlunya dan sebagian kecil aja yang terbawa itu tadi. Nah sebagian besarnya itu masih tertinggal, masih tersimpan di dalam gua ini, seperti perhiasan putri-putri, perhiasan bangsawan, terutama aksesoris seorang raja itu ada di sini, dan semuanya itu terbuat dari emas, intan, berlian. Jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa situs kudu Gua Made ini terdapat sebuah harta karun yang sangat luar biasa, peninggalan Sang Prabu Airlangga. Wow, keren sekali. Jadi saya persilahkan panjenengan kalau merasa punya keberanian dan bisa, silahkan ngambil harta karun di sini. Dan harta karun itu, wow, sangat luar biasa sekali. Namun saya beritahu, sepanjang sejarah sudah banyak yang datang ke Gua Made ini, hanya bertujuan untuk mengambil harta karun itu. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan ada beberapa di antaranya dengan peralatan super lengkap dan super canggih, termasuk alat-alat oksigen. Namun tetap tidak berhasil. Karena selain dilindungi kekuatan gaib, di dalam gua sepanjang kurang lebih 50 meteran, sepanjang kurang lebih 50 meteran, 50 meter selebihnya itu oksigennya itu untuk ukuran manusia sudah minim gitu, sudah minim. Maka gua ini panjangnya itu sekitar 200 meteran. Panjangnya sekitar 200 meteran, terus luas karena ada ruang-ruang perempuan, ruang-ruang prajurit, ruang raja untuk dan lain-lain sebagainya. Jadi komplit sekali di dalam gua ini. Bahkan pintu rahasia untuk melarikan diri itu menembus di Gunung Kucangan. Jadi ketika persembunyiannya diketahui, kan
kan serombongan Sang Prabu Erlangga ini kan melarikan diri dengan cara tergesa-gesa ya, dan semua perbekalan tidak terbawa karena terburu-buru tergesa-gesa, melarikan melalui pintu rahasia dan tembus di Gunung Pucangan. Artinya perbekalan rombongan dari Sang Prabu Erlangga ini masih tertinggal, 95%-nya masih tertinggal di dalam gua ini. Wow, keren sekali. Saya menyaksikan harta karun itu, wow, kok Pak Web nggak mau ngambil? Tujuan hidup saya bukan itu. Buat apa sih? Kalau saya ambil, paling-paling kan dirampas oleh negara, dirampas sama negara, diambil sama negara untuk dijadikan koleksi di dalam museum dan bla 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 bla. Saya nggak bisa memiliki sepenuhnya, saya nggak bisa memiliki dengan bebas, apalagi paling saya diberi imbalan sekedar, sedangkan harta karun itu kan diambil oleh negara untuk dijadikan koleksi atau hiasan di museum kan. Jadi buat apa? Dan tujuan hidup saya bukan itu. Dan tujuan saya datang ke sini bukan tentang itu. Seperti apa Gua Made itu, Pak Web, saya akan tunjukkan. Seperti apa Gua Madenya. Ikuti saya. Situs Kudu Gua Made. Di sini letak guanya. Bentuk guanya seperti ini. Tuh. Jauh ke dalam. Tapi itu ada apa anak tangganya ya, ada anak tangganya untuk turun ke bawah sana. Dalam. Pakai lampu. Dalam. Ini apa namanya, pintu darurat. Pintu darurat, kalau ada sesuatu maka keluarnya dari sini secara darurat, paling dekat ini ya, paling dekat. Sedangkan pintu utama gua ada di sini. Pintu utama gua ada di sini. Nah, ini pintu utama masuk, pintu masuk ya, pintu masuk. Jadi ini dulunya itu candi ya. Dulunya itu berdiri candi di sini. Candi dengan gapura masuk seperti biasanya gitu. Gapura masuk, lah terus turun ke bawah seperti sumur.
Makanya itu kan masih terdapat apa namanya, batu batanya kan masih terdapat kan ya, susunan batu bata itu. Tadinya candi berdiri itu masuk. Dan sekarang ditempati oleh kelelawar itu ada banyak lowo atau kelelawar. Ini anak tangganya masuk. Ini pintu masuk utama. Kalau yang tadi itu kan pintu darurat untuk keluar jika terjadi sesuatu. Nah, keluar paling dekat itu tadi yang pertama saya tunjukkan. Ini pintu utama masuk gua. Nah, ini ke bawahnya itu ada sekitar 3 meter ya masuknya ke bawah itu. 3 meter lah, terus setelah 3 meter ke bawah itu mendatar. Lubang guanya itu mendatar. Nah, itu dalamnya gua itu sekitar 200 meter. Menurut catatan sejarah gitu ya. Menurut catatan sejarah panjang gua itu sekitar 200 meter. Namun memiliki 2 anak cabang yang merupakan lorong atau ruangan rahasia untuk melarikan diri kalau ketahuan. Di dalam sana nah ini sering sekali ya orang-orang datang ke sini dengan membawa peralatan itu apa ya, peralatan untuk mendeteksi benda-benda berharga itu. Banyak sekali yang datang ke sini ya, ada yang dapat anting-anting, ada yang dapat cincin dan lain-lain sebagainya. Di luaran sini, di sekitaran sini, di luaran sini. Kalau di dalam gua ya, karena semua yang pernah bermaksud mengambil harta karun di dalam gua ini tidak ada yang berhasil, bahkan sampai menggunakan alat modern, alat canggih itu ya, termasuk oksigen untuk membantu pernapasan di dalam itu, tetap tidak berhasil. Dan mereka sudah melihat gitu ya, tumpukan harta karun itu sudah melihat, peti-petinya, tempat kemasannya itu sudah melihat, namun napasnya sudah kehabisan di situ. Jadi mereka sudah tidak mampu bernapas, akhirnya kan bergegas lari keluar lagi. Nah, seperti itu. Jadi selain dilindungi oleh kekuatan gaib, juga minimnya oksigen yang terdapat di dalam gua ini. Hebatnya ketika serombongan Sang Prabu Erlangga bersembunyi di sini, itu bernapasnya di dalam itu seperti apa gitu loh. Mungkin ada peralatan ya, atau bagaimana, mungkin ya kurang paham. Itulah kehebatan adiluhung para leluhur kita yang sangat-sangat luar biasa. Keren. Oke, Para Kadang, saya akan melanjutkan perjalanan OTW menuju Gunung Pucangan. Nah, tempat ini, lokasi ini terdapat di jalan menuju Gunung Pucangan. Sekitar 2 atau 3 kiloan lah, 3 kilo kurang lebihnya. Ke arah sana itu Gunung Pucangan. Nah, gua Made atau situs kudu Gua Madenya ada di sini. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Pucangan. Ada Pak Latif di sana. Tadi juga Pak Latif mencoba mengambil harta karun. Guyu. Maksudnya lebek niku saking akeh. Tahun 65 sampai hari ini. Temuan sampai hari ini. Sampai akeh wong riwari golek iku. Nggih. Iki jamane ngendang sampai alat.
Ini gua, bentuk guanya awalnya ya. Luar biasa. Tapi ana sing wani mlebu, Mas. Luar biasa. Berarti jenengan nembe yang untuk pertama kali. Maksudnya alat. Oh, nganggo alat. Nganggo alat nyoba. Pemula. Apa detektor metal. Oh, detektor metal. Alat pendeteksi logam mulia. Pusoko. Pedut kan. Lima perak. Mas derek. Tasik saulan. Ning njaba pedal ning njaba tok ku Mas ya. Nggih. Lah ya ning area Tapi belakang permukaan. Liwat mriku. Wilayah. Enten punden setunggal dadi pokok wilayah masuk. Terus ki lahane mbek warga apa perhutani? Perhutani. Perhutani. Wis sing ngelola ya sering nemu-nemuan ya. Nggih. Topeng, kawat, Lah ya. sampai beras-beras. Desa Cupak, Kecamatan Musikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ke sana naik ke Gunung Pucangan. Sana ada apa? Sendang Cupak. Sarapan dulu, nanti watirnya di Gunung Pucangan nggak ada yang jual makanan. Sarapan dulu sebelum naik ke Gunung Pucangan. Gunung Pucangan ke Sendang Cupak. Di sana ada apa? Bumi perkemahan. Desa Cupak, Kecamatan Musikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, di sini ada sendang apa? Cupak. Sana ke bumi perkemahan. Sendang Cupak. Wow, asri sekali. Pohon-pohonnya termasuk pohon-pohon purba ya, besar-besar banget. Alami. Di sana Sendang Cupak. Sendangnya itu di sungai ya, di tengah-tengah aliran sungai. Nah, ada air terjunnya. Itu kalau airnya deras kencang itu pasti akan menciptakan air terjun yang memukau sana sendangnya. Kita ke sana. Tuh. Itu orang-orang tirakat. Orang-orang pada tirakat. Musafir tempat-tempatnya para musafir. Sendangnya di sana. Wow, pesona pohon beringin.
sendang yang dikeramatkan oleh warga. Sendangnya segini aja sih. Kalau menurut saya sih ini bukan sendang ya. Ini sungai lah. Sungai, dan apa namanya, yang dimaksud sendang ini kan terbentuk alami oleh aliran air dari sungai ini kan ya. Namun dikeramatkan gitu. Dikeramatkan oleh warga setempat. Karena ya kemungkinan besarnya sering terjadi aktivitas supranatural di tempat ini ya. Nah, terus suwun. Di sini ada pohon yang dikeramatkan, dikasih kain, dikasih tanda kain ya. Jadi dulu di sini terdapat apa namanya, linggayoni. Di bawah pohon ini ada linggayoni. Itu pohon yang dikeramatkan ya, pohon tua. Akarnya nah, biasanya para pengunjung itu melakukan ritual di bawah pohon tua ini. Tuh kan di sini ya. Nah, itu ada bekas tatakan dupa. Pohonnya sih sudah mati ya, sudah mati pohonnya, tinggal tunggaknya aja. Ini akar, ini bukan pohon, akar pohon segede ini ya. Akar dari pohon yang sudah mati ini. Tapi pohonnya itu udah mati, tinggal akar-akarnya aja. Nah, biasanya para pelaku spiritual melakukan ritual itu di sini. Nah, di bawahnya itulah yang dimaksud sendang cupak. Tadi yang nyapu-nyapu di sini tadi
nyapu-nyapu, terus bakar sampah-sampah ini. Nah, itu salah satu musafir ya. Salah satu musafir yang tinggal di gubuk-gubuk itu tadi. Jadi sebelum naik ke Gunung Pucang, musafir-musafir itu membersihkan diri dulu di sini. Nah, gini. Biasanya tuh mereka tirakat ya 3 hari 3 malam atau 5 hari 5 malam, maksimalnya itu 7 hari 7 malam. Nah, setelah membersihkan diri di sini, melakukan ritual-ritual di situ, nah baru mereka naik ke Gunung Pucang. Kita lanjut naik ke Gunung Pucang. Gunung Pucangan. Gunung Pucang, Gunung Pucangan. Sendang Widodaren, keramat pertama di Gunung Pucangan, pas di portal masuk ke Gunung Pucangan, belok kanan menuju Sendang Widodaren, dan ini Taman Widodaren. Kita masuk. Seperti apa Sendang Widodaren sebelum kita naik ke puncak Gunung Pucangan. Sendang Widodaren. Matur suwun. Sendang Widodaren terletak di perjalanan menuju puncak Gunung Pucangan. Airnya jernih, menyegarkan sekali airnya. Mantap. Wow, keren. Keren. Jernih banget airnya, menyegarkan. Sendang Widodaren. Konon dulu di sini ada beberapa bidadari yang pernah melakukan mandi di sini. Konon. Luar biasa. Biasanya yang mandi di sini itu para artis, biduan, sinden. Sebelumnya melakukan ritual terlebih dahulu melalui perantara sang juru kunci. Setelah melakukan ritual, kemudian mereka mandi. Seperti ini contohnya. Di sini ada uangnya 2.000-an tuh. Setelah melakukan ritual, kemudian mereka mandi di sini. Bisa sendiri, bisa dimandikan oleh sang juru kunci. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke atas puncak Gunung Pucangan. Ini area parkir untuk menuju ke Sendang Derajat. Area parkirnya seperti ini. Ke sana ke Gunung Pucangan, dan yang ke sana ke Sendang Derajat. Kita lihat seperti apa Sendang Derajat sebelum naik ke puncak Gunung Pucangan.
Sini ada Sendang Dermo, Raden Said, Eyang Dewi Kilisuci di sana. Kita ke Sendang Dermo atau Sendang Derajat sana. Jauh. Ini turunnya tidak seberapa, nanti naiknya ini. Bila kali ingat. Jalan menuju ke Sendang Derajat atau Sendang Dermo. Ayo Latif. Di sini letak sendangnya. Lumayan. Turunnya lumayan, nanti juga naiknya sepertinya lumayan. Nah, di sini tempat sendangnya. Matur suwun, matur suwun. Terdapat toilet atau ruangan-ruangan untuk mandi. Seperti ini sendangnya. Ini sendangnya. Ini airnya penuh, full airnya, full. Jadi biasanya yang datang ke sini melalui perantara juru kunci, melakukan ritual dulu di sini sesuai dengan hajat atau tujuannya atau keinginannya. Setelah melakukan ritual, kemudian mandi di Sendang Derajat ini. Juru kunci akan mengambilkan air dengan gayung itu dari sana. Nah, pelaku duduk di sini, kemudian dimandikan. Seperti itu ritualnya. Ini sumber mata air asin, airnya itu asin ya. Nah, sumur inilah yang airnya biasa digunakan untuk berobat tentang beberapa penyakit, terutama penyakit kulit ya. Ini airnya asin ya, airnya asin. Padahal di gunung ya, jauh dengan laut. Dan letaknya ada di sebelah utara Sendang Derajat. Kalau di Sendang Derajat tadi airnya jernih, sejuk, tawar. Hanya berjarak sekitar
70 meter dari Sendang Derajat tadi. Dan di sini airnya membual itu ya dari bawah. Dan rasanya itu asin. Melebihi air laut, asinnya itu melebihi air laut. Gunung Pucangan. Di sini area parkir roda 2 atau motor. Nah, ke atas sana parkir roda 4 atau mobil. Lah di sinilah terdapat makam keramat Dewi Kili Suci. Yang menjadi inti keramat yang ada di puncak Gunung Pucangan. Ini ilustrasi lukisan tentang Dewi Kili Suci. Situs makam Gunung Pucangan. Makam Dewi Kili Suci. Nah, di pendopo ini tempat berkumpulnya para juru kunci. Jadi masing-masing keramat ada juru kuncinya sendiri-sendiri. Nah, juru kunci itu berkumpul di pendopo ini. Jadi setiap pengunjung itu ngisi buku tamu, termasuk ya uang kebersihan lah. Kemudian kalau tujuan khusus akan diantarkan oleh juru kunci. Kalau hanya sekedar berkunjung, bebas mau kemanapun. Yang penting tidak melakukan perusakan dan pencemaran atau mengotori situs makam Gunung Pucangan. Tempatnya sangat asri, sejuk, dan saya merasakan kedamaian di sini. Walaupun konon kabarnya yang beredar di sana-sana, tidak karu-karuan. Namun saya merasakan kenyamanan yang sangat sejuk sekali di tempat ini. Hampir semua pepohonan di sini dikeramatkan, selain dilindungi, dikeramatkan, terutama pohon-pohon yang diberi kain putih dan kuning seperti ini. Di belakang pendopo ini terdapat makam keramat Dewi Kili Suci. Di sini makam Mbah Sumo, keramat Mbah Sumo. Nah, itu makam Dewi Kili Suci. Di sini ada beberapa pelaku spiritual yang sedang beristirahat. Nah, di sini parkir mobil atau parkir kendaraan roda 4. Ada beberapa warung-warung. Di sana ada kadang kita Pak Latif yang menemani saya.
dan ke sana puncak Gunung Pujangan ke sana. Nah, di puncak sana terdapat makam Eyang Sakti, Eyang Adiguna, Eyang Carubuh, Eyang Sayyid Sulaiman, Eyang Joyo Kuoso, Eyang Sinuwun Wali, Siti Sundari, Mbah Kaji, Eyang Ambarsari, dan Pendayangan. Ini semua ada di puncak Gunung Pujangan sana. Seperti apa tempat-tempat beliau-beliau ini? Maka kita lanjutkan perjalanan ke sana. Come on. Saya akan menunjukkan kepada panjenengan satu persatu keramat yang ada di puncak Gunung Pujangan. Satu. Dua, di sini pedangyangan. Makam keramat Eyang Ambarsari.
Eyang Siti Sundari. Dan ke arah sana adalah arah menuju ke makam keramat Eyang Sakti, termasuk makam keramat Sayyid Sulaiman Sinuwun Wali. Kita ke sana menuju ke makam keramat Eyang Sakti. Ini adalah puncaknya, puncak Gunung Pucangan. Di puncak Gunung Pucangan terdapat 3 makam keramatnya. Makam keramat Eyang Cerobo, terus makam keramat Eyang Aguno, dan makam keramat Eyang Sakti. Nah, Eyang Sakti inilah yang saya maksud, yang pernah bertemu dengan Dewi Kili Suci dan memberikan saran agar supaya Dewi Kili Suci melakukan pertapaannya itu di Gunung Kelut, bukan di Gunung Pucangan. Nah, itu adalah Eyang Sakti. Namanya tidak jelas ya, tidak diketahui siapa namanya, hanya saja tertulis dalam prasasti Biluluk kalau tidak salah itu ya, dengan penyebutan orang sakti, jadi nggak tahu namanya siapa. Dan sekarang pemakamannya pun dikenal sebagai Eyang Sakti. Nah, seperti inilah keadaan daripada puncak Gunung Pucangan. Ini adalah bagian puncak daripada Gunung Pucangan. Setelah dari Gunung Pucangan, saya akan berlanjut ke situs Prasasti Pampatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Jadi dari Jombang balik lagi ke Lamongan. Come on. Rahayu Prokadang Kinasuk sekalian, sekarang saya sedang berada di situs Pamwatan.
setelah dari Gunung Pucangan Jombang. Mengenai sejarah situs Pamwatan adalah sebuah gerbang menuju pemahaman mendalam tentang salah satu periode paling penting dalam sejarah kuno di Jawa Timur, khususnya yang berkaitan erat dengan masa pemerintahan Raja Airlangga yang legendaris. Situs ini yang utamanya dikenal melalui artefak berupa prasasti, memberikan wawasan yang kaya mengenai struktur politik, ekonomi, dan sosial dari kerajaan Kahuripan pada abad ke-11 Masehi. Mempelajari sejarah situs ini bukan sekedar menelusuri tanggal dan nama, akan tetapi juga menggali narasi tentang kekuasaan, dedikasi kepercayaan, dan misteri arkeologis yang masih menyelimuti temuan-temuan di sini. Situs Pamwatan ini berlokasi di Desa Pamwatan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Menjadi sorotan utama dalam studi sejarah karena temuan ikoniknya prasasti Pamwatan. Prasasti ini secara luas diyakini sebagai salah satu peninggalan terakhir yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga sebelum ia turun tahta dan menjadi pertapa suci. Keberadaan prasasti ini di Lamongan menunjukkan bahwa wilayah tersebut pada masa lalu merupakan bagian integral dari pusat kekuasaan Kerajaan Kahuripan, bukan hanya daerah pinggiran. Prasasti Pamwatan yang bertarikh 965 Saka atau 1043 Masehi ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno yang penuh dengan makna sejarah. Isi prasasti ini secara eksplisit menyebutkan nama lengkap dan gelar sang Raja Airlangga, yaitu Sri Maharaja Rakai Hulu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Utunggadewa. Prasasti ini pada dasarnya adalah dokumen resmi kerajaan yang berfungsi sebagai penetapan status sima atau tanah perdikan yang memberikan hak istimewa kepada suatu wilayah atau desa tertentu, bahwa prasasti ini menetapkan suatu daerah menjadi daerah bebas pajak atau dengan kewajiban pajak yang diringankan. Seringkali sebagai imbalan atas jasa tertentu kepada kerajaan atau untuk mendukung tempat suci kepercayaan. Hal ini menunjukkan administrasi pemerintahan yang terstruktur pada masa Airlangga. Teks dalam prasasti seringkali merinci berbagai aspek kehidupan, termasuk struktur birokrasi, jenis-jenis pajak yang dikenakan pada perdagangan dan pengrajin, serta sanksi hukum atau sapata bagi mereka yang melanggar ketetapan raja. Prasasti Pamwatan juga kemungkinan besar memiliki dimensi kepercayaan yang kuat, mencerminkan perhatian raja terhadap pembangunan tempat suci dan pendidikan yang merupakan ciri khas pemerintahan Airlangga. Sayangnya, situs Pamwatan juga menyisakan kisah pilu sekaligus misteri. Prasasti asli yang menjadi inti dari situs ini dilaporkan hilang atau dicuri pada tahun 2003, meninggalkan sebuah kekosongan dalam dokumentasi sejarah. Saat ini yang dapat kita lihat di lokasi situs hanyalah duplikat yang dibuat berdasarkan foto-foto dan dokumentasi yang pernah ada sebelumnya. Hilangnya artefak asli ini menimbulkan tantangan besar bagi para sejarawan dan arkeolog.
karena pembacaan dan analisis yang lebih mendalam terhadap teks prasasti menjadi terhambat atau bahkan mustahil untuk dilakukan secara langsung. Hal ini menjadikan penelitian lebih lanjut tentang situs ini bergantung pada data sekunder, menambah aura misteri pada salah satu peninggalan paling signifikan dari era Erlangga. Sejarah situs Pamwatan secara intrinsik terkait erat dengan kekuasaan Raja Airlangga dan Kerajaan Kahuripan pada abad ke-11 Masehi. Situs ini meskipun kini hanya menyisakan duplikat dari artefak utamanya, tetap menjadi penanda penting bahwa wilayah Lamongan adalah bagian vital dari pusat peradaban Jawa kuno kala itu. Kisah hilangnya prasasti asli juga berfungsi sebagai pengingat kritis tentang pentingnya pelestarian warisan budaya leluhur. Meskipun ada misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya akibat hilangnya bukti fisik, informasi yang terkandung dalam dokumentasi prasasti memberikan wawasan yang tak ternilai tentang bagaimana sebuah kerajaan mengelola wilayahnya, menetapkan hukum, dan mengintegrasikan aspek kepercayaan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa jejak masa lalu, meski terkadang rapuh, memegang kunci untuk memahami kompleksitas peradaban yang mendahului kita. Seperti apa situasi dan kondisinya? Ikuti saya. Come on! Kadang kinasuku sekalian, situasi dan kondisi prasasti Pamwatan yang ada di Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kita masuk ke dalam. Situsnya ada di dalam sini ya, prasastinya aja di dalam sini. Ini mendingan daripada di di Kecamatan Modo itu kan di tengah-tengah sawah, tidak ada cungkup, tidak ada pelindung. Dan ini merupakan prasasti terakhir yang dikeluarkan oleh Sang Prabu Airlangga. Seperti apa prasastinya? Kita masuk ke dalam. Rahayu Sagung Dumadi. Seperti ini. Namun sayang, prasasti ini duplikat ya. Saya kasih tahu ini duplikat, bukan yang asli. Kalau yang aslinya itu dicuri orang, ceritanya itu dicuri sama orang. Sayang sekali kan, warisan adiluhung dari leluhur kita yang seharusnya kita jaga, yang harusnya kita rawat, hanya mengikuti ego pamrih arogan. Wah, namun mendinglah duplikat
bukan yang asli, namun dibuat menyerupai yang aslinya. Selesai sudah perjalanan saya melacak jejak Sang Prabu Airlangga di bumi Lamongan. Lalu Pak Web, tempat bertapanya terakhir, tempat bertapanya terakhir dan tempat moksanya. Tempat moksanya itu, tempat bertapanya itu di mana yang sesungguhnya Pak Web? Coba simak baik-baik pembicaraan saya berikut ini. Iya Pak Latif, gimana? Selama mengikuti saya dalam perjalanan melacak jejak Sang Prabu Airlangga di bumi Lamongan, dapat pengalaman apa? Pertama, terima kasih Bapak dengan jenengan mengungkap ini kan. Saya tahu sejarah bahwa leluhur yang ada di Lamongan itu sebegitu hebatnya. Satu itu. Kedua, ketika saya sendiri nemenin jenengan untuk mengungkap jejak leluhur yang Prabu Airlangga di Lamongan itu di tempat di Pataan, di Modo, dan kemarin di Gunung Pucangan. Ketika ngikutin jenengan dan apalagi melakukan patrap samadhi untuk Manunggal Jati, patrap samadhi Manunggal Jati, itu saya sendiri mengalami, wah, kalau bisa diomong itu kebahagiaan yang nggak ternilai lah Pak. Kebahagiaan nggak ternilai bahwa ada leluhur yang sebegitunya, yang sebegitu hebatnya dari zaman dulu untuk kebaikan alam semesta ini. Itu Pak. Namun yang saya maksud bukan itu Pak Latif. Kan dari tempat-tempat yang saya kunjungi, yang semuanya itu merupakan jejak dari Sang Prabu Airlangga, itu kan terjadi komunikasi, bahkan pertemuan. Nah, panjenengan bisa nggak ya setidaknya merasakan entitas kehadirannya? Nah, kalau kirana itu Bapak, nah, mungkin saya belum bisa berkomunikasi. Nah, terus jenengan tahu nggak inti daripada perjalanan saya ini? Itu juga belum tahu Bapak. Inti daripada perjalanan saya ini kan mencari tahu
apa alasannya bangsa lelembut itu sering menggoda, sering mengganggu para pelaku suci sehingga meleset dari tujuan yang di awalnya itu memang diniati kan. Sehingganya para pelaku suci ini masuk ke ranah kasukman. Nah, tujuannya kan mencari tahu itu. Nah, dengan mengetahui alasannya, saya bisa melakukan sesuatu, agar mereka itu tidak menjebak, tidak menggoda, tidak mengganggu para pelaku suci lagi. Namun tentang hal ini itu saya bungkus dengan cara melacak jejak Sang Prabu Airlangga di bumi Lamongan. Itu bungkusnya, bukan tujuan. Namun setelah ini terjadi, jadi alasannya bangsa lelembut menggoda atau mengganggu para pelaku suci sehingga meleset nujunya bukan suci melainkan ke alam kasukman atau dimensi kasukman. Itu memang hukum alamnya seperti itu. Jadi mereka hanya menjalankan tugas. Memang tugas mereka itu mengganggu para pelaku suci, menggoda para pelaku suci. Bener enggak niatnya suci itu, bener enggak? Dan itu enggak di Lamongan tok toh Pak ya? Bukan tentang itunya, semua para kata-kata para pelaku suci berarti kan banyak dan tidak hanya satu tempat. Itu maksudnya. Nah, ternyata mereka tidak punya alasan, mereka hanya menjalankan tugas mereka. Memang tugas mereka itu ya mengganggu para pelaku suci, menggoda para pelaku suci. Nah, salah sendiri pelaku sucinya kalau sampai tergoda. Nah, berarti kan niatnya menuju suci itu kan nggak bersungguh-sungguh. Apakah itu yang termasuk di dalam sabdanya itu? Jangan merasa beriman dulu kalau belum aku. Bukan ya, termasuk salah satunya itu. Jadi intinya jadi kalau seseorang itu benar-benar berniat pelaku suci, jangankan digoda bangsa jin, digoda gadis cantik molek di depannya aja ndak akan membelot. Berarti laku sucinya kan sungguh-sungguh. Nah, itu maksudnya itu seperti itu Pak Latif. Nah, kalau sampai digoda bangsa lembut melalui bisikan-bisikan terus tergoda, berarti kan niat laku sucinya itu nggak sungguh-sungguh. Terus ada bangsa lembut muncul dengan perwujudan wali, nabi dan lain tergoda, berarti kan niat laku sucinya itu nggak bersungguh-sungguh. Nah, kalau niat laku sucinya itu bersungguh-sungguh, kok jangankan cuma bisikan, ya kan? Artis cantik molek bahenol di depan aja nggak akan tergoda kan kalau memang laku sucinya bersungguh-sungguh. Nah, itu maksudnya itu. Jangan bicara yang lain. Maksudnya itu ke situ. Nah, ternyata mereka melakukan itu nggak ada alasannya karena memang hukum alamnya seperti itu. Jadi enak banget ada orang berguru tanpa ada godaan. Orang kerja aja ada godaannya kan. Jadi memang hukum alamnya itu seperti itu. Namun dalam kenyataannya setelah hal ini terjadi itu justru berbalik. Setelah saya mengetahui bahwa bangsa lelembut menggoda para pelaku suci, itu memang hukum alamnya seperti itu, hukum spiritualnya memang seperti itu. Nah, itu jadi tidak utama. Nah, yang menjadi utama malah justru perjalanan yang saya jadikan sebagai pembungkus, yaitu tentang jejak Sang Prabu Airlangga di bumi Lamongan. Malah berbalik itu yang menjadi inti. Jadi intinya dari sekian banyak jejak-jejak Sang Prabu Airlangga khususnya di bumi Lamongan, itu kan tidak ada satupun yang menjelaskan di mana tempat
Sang Prabu Erlangga itu melakukan pertapaan hingga sampai moksanya. Nah itu jadi yang penting. Nah saya baru mengetahui sekarang. Tadinya saya tidak punya niat, tidak ada niat melacak jejak, apalagi sampai mencari tahu sejauh dan sedalam ini. Nah, dengan ini ternyata saya jadi merasa penting karena Prabu Erlangga terlibat di dalam siklus perjalanan Wahyu Pancagaib 1. Nah yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, Prabu Erlangga itu menurut saya membingungkan. Membingungkannya itu disebut mati, tidak ada kuburannya. Disebut moksa, ada bekasnya. Nah, itu aneh. Menurut saya itu aneh dan sangat menarik. Jadi tempat pertapaan suci Sang Prabu Erlangga itu ada di Gunung Penanggungan, yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan pertapaannya itu unik. Jadi langkah pertama beliau bertapa di puncak Gunung Penanggungan. Nah terus langkah kedua dia turun lagi. Dari puncak Gunung Penanggungan itu turun. Ini masih dalam keadaan bertapa. Turun itu sampai di kaki Gunung Penanggungan. Jadi dari puncak Gunung Penanggungan itu berpindah tempat 7 kali. Sampai di kaki Gunung Penanggungan. Nah perpindahan Sang Prabu Erlangga, pertapaan Sang Prabu Erlangga mulai dari puncak Gunung Penanggungan 7 kali hingga sampai di kaki Gunung Penanggungan. Ini nyerempet dengan bacaan kunci yang dibaca 7 kali. Yang lebih menarik lagi, di pertapaan terakhir, yaitu di kaki Gunung Penanggungan, itu Sang Prabu Erlangga itu hilang wujudnya, berubah menjadi arca. Arca apa? Arca Dewa Wisnu mengendarai Garuda. Nah kalau Erlangga ini moksa harusnya kan tanpa bekas. Nah ini meninggalkan bekas. Jadi istilahnya gimana ya? Ketika sedang melakukan samadhi di dalam pertapaannya, nah itu wujudnya berubah menjadi arca, menjadi patung, menjadi arca Dewa Wisnu mengendarai Garuda. Nah, di lokasi yang sama, Sang Permaisuri Prabu Erlangga pun berubah wujud menjadi arca juga. Nah, uniknya tempat pertapaan Sang Prabu Erlangga adalah di lereng Gunung Penanggungan. Ini tempat yang terakhir loh ya, tempat yang terakhir. Nah, tempat itu sekarang dikenal dengan penyebutan sebagai Petirtan Candi Belahan atau Candi Sumber Tetek. Dan lokasinya itu sekarang disebut-sebut sebagai Dusun Belahan, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di kaki Gunung Penanggungan. Itulah tempat akhir hayatnya Sang Prabu Erlangga. Pertapaan terakhir hingga sampai akhir hayat. Jadi dibilang moksa ada bekasnya, dibilang mati, disebut mati nggak ada kuburannya. Nah, aneh. Jadi ketika bersamadhi itu tiba-tiba wujudnya sebagai seorang raja, sebagai seorang manusia itu hilang,
berubah menjadi arca. Dan arcanya tidak sembarang arca gitu. Arcanya adalah arca sosok Dewa Wisnu yang sedang mengendarai Garuda. Nah, perubahan fisik Sang Prabu Erlangga yang menjadi arca Dewa Wisnu mengendarai burung Garuda. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasannya Sang Prabu Erlangga itu tak lain dan tak bukan adalah reinkarnasi daripada Dewa Wisnu. Kalau diambil kesimpulannya. Nah, perwujudan arca Dewa Wisnu yang mengendarai burung Garuda ini melambangkan keabadian hidup. Sedangkan arca permaisuri daripada Sang Prabu Erlangga yang berubah menjadi arca, yang berubah menjadi arca Dewi Laksmi dan arca Dewi Sri. Itu dimana dari payudara, dari buah dadanya itu muncul sumber mata air dua-duanya. Dan dari arca ini bisa diambil kesimpulannya bahwa arca Dewi Laksmi dan arca Dewi Sri yang merupakan jelmaan dari dua permaisuri Sang Prabu Erlangga yang payudaranya mengeluarkan mata air itu tadi, itu merupakan sebagai lambang kesuburan kehidupan di dunia. Jadi secara simpel, perwujudan arca Dewa Wisnu yang mengendarai burung Garuda itu merupakan lambang keabadian hidup di dunia ini. Sedangkan arca Dewi Laksmi dan arca Dewi Sri yang mengeluarkan mata air dari kedua payudaranya itu merupakan lambang kesuburan kehidupan di dunia ini. Jadi di Dusun Belahan, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, itu ada sebuah situs yang disebut-sebut sebagai Candi Belahan. Ada sebuah situs yang disebut-sebut sebagai Candi Belahan atau Candi Sumber Tetek. Candi Sumber Tetek itu diambil dari dua arca perempuan yang mengeluarkan mata air dari payudaranya. Nah, diambil dari situ, maka situs itu dinamai sebagai Candi Sumber Tetek. Muncul sumber mata air dari kedua payudara. Nah, kedua arca perempuan yang payudaranya mengeluarkan mata air atau sumber itu tak lain dan tak bukan adalah jelmaan dari kedua permaisuri Prabu Erlangga. Nah, sedangkan Sang Prabu Erlangga itu sendiri menjelma menjadi arca Dewa Wisnu sedang mengendarai patung Garuda. Artinya di tempat itu ada sebuah situs yang nggak sembarangan gitu. Karena situs itu merupakan pertapaan terakhir Sang Prabu Erlangga bersama dua permaisurinya, dan di tempat itu adalah tempat moksanya Sang Prabu Erlangga bersama dua permaisurinya.
namun tidak bisa disebut moksa karena ada bekasnya. Lah itu berubah jadi arca itu ada bekasnya. Jadi statusnya itu susah dibilang disebut mati, nggak ada kuburannya, disebut moksa ada bekasnya. Karena batang tubuhnya berubah menjadi arca. Nah, saya sangat tertarik sekali di sini. Karena apa? Karena tempat ini sekarang kan menjadi wisata ya. Tempatnya itu menjadi wisata, disebut sebagai Candi Belahan atau Candi Sumber Tetek. Nah, tempat wisata ini kan bukan wisata sembarangan. Karena apa? Karena merupakan tempat pertapaan terakhir atau pertapaan ketujuh Sang Prabu Erlangga setelah dari puncak Gunung Penanggungan. Dan di tempat itu pula Sang Prabu bersama dua permaisurinya moksa. Jadi perjalanan kita mengungkap tentang alasan mengenai bangsa lelembut yang sering menggoda atau menyesatkan para pelaku suci sehingga masuk ke ranah kasukman atau dimensi kasukman sudah selesai, karena jawabannya ternyata tidak ada alasan. Nah, bangsa lelembut melakukan hal itu memang hukum spiritualnya itu seperti itu gitu. Jadi nggak ada orang berspiritual mulus-mulus saja atau datar-datar saja, itu nggak ada. Nah, dengan seperti itu, maka terujilah seorang pelaku suci itu niatnya benar-benar tulus, benar-benar bersungguh-sungguh, sehingganya mendapatkan bisikan atau perwujudan dari bangsa lelembut tidak digubris, karena niatnya memang suci gitu, memang suci. Jadi saya anggap itu selesai. Terus yang kedua, lah di Gunung Pucangan itu inti daripada pengunjung itu ternyata mencari pesugihan, Pak Latif. Jadi bukan berziarah, bukan napak tilas atau nguri-nguri budaya leluhur, itu enggak. Ternyata tujuan mereka ke sana itu 99% adalah mencari kekayaan mendadak. Ya tujuannya. Kedoknya adalah ngalap berkah. Ngalap berkah di Gunung Pucang. Memangnya berkah di Gunung Pucang itu punyaan siapa? Lah terus untuk siapa kok ngalap berkah kok di Gunung Pucang? Kalau dipikir logika. Nah terus selain ngalap berkah juga ada istilah supaya awet muda, ada istilah supaya bisnisnya lancar, supaya kewibawaannya bertambah dan lain-lain sebagainya. Itu sesungguhnya hanya kedok saja. Padahal intinya itu adalah mencari pesugihan itu tadi, kekayaan tanpa mengeluarkan keringat dan tenaga serta akal. Dan tadi saya berupaya untuk menyempurnakan tujuan, kalau dalam bahasa awamnya kan musyrik ya, musyrik itu tadi. Nah ternyata saya tidak bisa di situ. Tidak bisa. Karena apa? Karena Gunung Pucangan itu sejak awal ditinggalkan oleh Dewi Kili Suci dan Eyang Sakti dikebumikan di situ, itu sudah dikuasai oleh bangsa lelembut yang memang sejak zaman itu bekerja sama dengan manusia-manusia yang malas kerja tapi pengen kaya. Nah, jadi sudah melekat di situ, tidak bisa dihapus. Sehingganya saya tidak bisa ikut campur tentang pemujaan atau tentang penyimpangan yang ada di Gunung Pucangan itu tadi. Namun di balik itu, nah saya mengetahui tentang pertapaan terakhir dari Sang Prabu Erlangga dan tempat moksanya itu tadi. Jadi saya tertarik sekali di sini karena sepanjang perjalanan spiritual saya itu saya baru kali ini bertemu dengan kisah nyata se-ekstrim ini, dan ini nyata, bukan hayal gitu ya, bukan hayalan, ini nyata. Jadi
saya nyatakan perjalanan kita kali ini belum selesai Pak Latif. Saya akan mengunjungi tempat pertapaan Sang Prabu Erlangga bersama dua permaisurinya yang saat ini berubah wujud menjadi arca itu tadi ya. Dan saya ingin mengetahui situasi dan kondisi di tempat itu, karena tempat itu pernah dijadikan tempat moksa. Tempat moksa, dan sampai saat ini berarti kan dijadikan tempat domisili di situ. Ya, domisili yang nalarnya manusia tidak bisa menjangkau. Disebut mati nggak ada makamnya, disebut moksa ada wujud arcanya. Jadi saya sudah ketemu itu apa yang terjadi kalau ada seorang putra kekudangannya Romo melakukan patrap samadhi manunggal jati di tempat itu. Jadi persiapkan diri panjenengan. Sekarang kita OTW menuju Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan untuk bertatap wajah secara langsung dengan Sang Prabu Erlangga, walaupun wujudnya arca. Namun sebelum jadi arca kan beliau adalah Sang Prabu Erlangga. Oke, Oke. ya kita langsung OTW ke sana. Entah jam berapa di sana, sampai di sana. Kalau sampai di sana malam ya kita istirahat dulu. Nunggu pagi supaya tempatnya itu bisa diliput, karena itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali itu Pak Latif. Saya belum pernah mengunjungi atau mendengar, mengunjungi atau mengungkap sejarah sedetail itu, senyata itu. Dan yang pasti dengan semua itu ternyata beliau itu orang yang terlibat secara khusus di dalam siklus Wahyu Pancagaib, dari mulai Wahyu Eka Buana sampai ke Wahyu Mahkota Rama hingga berakhir ke Wahyu Pancagaib. Dan kita nanti kalau ditakdirkan loh ini ya, kalau kita ditakdirkan, kita akan bertatap wajah dengan Sang Prabu Erlangga, namun wujudnya arca gitu ya. Kan antik lah. Yang nggak ketemu orangnya, ketemu arcanya kan mending. Nah terus di situ beliau ternyata tidak sendiri melakukan pertapaan berpindah-pindah hingga 7 kali dari puncak Gunung Penanggungan sampai ke bukit di lereng Gunung Penanggungan itu bersama dua permaisurinya. Dan dua permaisurinya juga ikut masuk ke dalam ranah suci. Ikut masuk ke dalam ranah suci, sehingga Sang Prabu Erlangga moksa berubah wujud, kedua permaisurinya juga sama mengalami hal yang sama. Nah berarti di sini kan ada kisah antara Sang Prabu Erlangga dengan dua permaisurinya setelah punya 3 anak loh ini ya. Setelah punya 3 anak, ini menjalankan spiritual suci. Artinya kedua permaisuri ini sudah tidak disentuh lagi gitu loh dalam laku suci. Karena ini terbukti dengan kedua permaisuri ini tadi ikut moksa, ikut menjelma menjadi arca. Wah itu sangat luar biasa sekali, dan saya tidak sabar kepengen meluk tubuhnya, meluk wujudnya Sang Prabu Erlangga itu walaupun berupa arca Dewi Wisnu. Itu luar biasa sekali. Dan apa yang kita ceritakan langsung hujannya turun ya. Tapi mendungnya padam. Mendungnya tipis padam tapi hujannya terus. Yang nunggu hujan dulu, nanti kita dari sini kita langsung ke Pasuruan, ke lokasi. Nanti engko tekani jam piron kono. Mulai tekan kono bengi yo awake dhewe leren sik. Kita istirahat dulu, kalau nyampe malam di sana nunggu pagi, maksudnya supaya tempatnya itu bisa diliput. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan kan setelah saya kan ada kadang lain yang ingin menyatakan sendiri. Dan selama ini nggak ada yang tahu. Selama ini nggak ada yang tahu bahwa mungkin karena itu kan tempat wisata, artinya kan sudah banyak sekali yang berkunjung ke situ kan. Jadi mirip-mirip dengan apa yang di sini itu di Jolotundo itu. Mirip-mirip dengan Jolotundo. Hanya aja kalau Jolotundo itu kan mata airnya kan
dari apa ya, kayak opong kayak ya. Lah ini mata airnya keluar dari payudara. Nah, dari buah dada dua sosok sang permaisuri Prabu Erlangga. Tempatnya ya mirip-mirip dengan itu, artinya kan ramai sekali dan mungkin sudah ribuan yang mengunjungi tempat itu kan, sudah ribuan. Dan selama ini sudah pasti mereka kan tidak tahu, ya, dianggapnya itu arca biasa, arca seperti pada umumnya yang ada di candi-candi gitu kan. Padahal sejatinya itu jelmaan. Arca Dewa Wisnu yang mengendarai burung Garuda itu jelmaan daripada sang Prabu Erlangga. Sedangkan kedua putri yang payudaranya mengeluarkan mata air itu adalah jelmaan dari kedua permaisuri sang Prabu Erlangga. Jadi jelas banget sakralnya itu seperti apa, itu jelas banget di situ. Auranya seperti apa itu jelas banget. Jadi kan tidak menutup kemungkinan setelah saya kan ada banyak kadang yang akan mendatangi tempat itu, ya kan? Untuk membuktikan sendiri kan. Jadi kita meliputnya kan harus jelas. Jadi kalau sampai di sana udah malam, ya kita istirahat dulu, nunggu pagi, dan saya akan meliput tempat itu sedetail mungkin, termasuk melakukan patra pramati manunggal jati di sana. Nah, nanti setelah selesai dari candi Sumber Tetek, candi Sumber Tetek atau candi Belahan, baru kita pulang ke Tikung. Setelah itu dengan saya antar, mungkin saya nggak nginep ya, saya nggak nginep, ngantar panjenengan ke Tikung, langsung bablas ke pesantren. Oke? Siap ya, siap. Oke. Satu langkah lagi. Ini situs Candi Belahan atau situs Candi Sumber Tetek ketika malam hari. Gelap gulita. Gelap nggak kelihatan. Gelap nggak kelihatan. Jadi malam ini saya akan istirahat dulu, nunggu besok pagi baru kesini lagi. Soalnya kalau ndak pagi atau ndak siang nggak kelihatan, reliefnya itu ndak kelihatan, ndak jelas, reliefnya itu ndak jelas. Reliefnya tidak jelas.